Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi teman-teman semuanya, coba kita mau buat solder di sini. Tapi di sini sedikit berbeda teman-teman. Nah, sini ada resistor kapur seperti ini. Ini di elektronik yang bekas-bekas banyak teman-teman. Kalaupun kita beli kisaran 2000 perak lah. Nah, jadi kita coba tes ini dulu. Nah, jadi di sini teman-teman, biasa kan ada kita gunakan apa? Nah, ini kita di sini kita gunakan yang ini aja, adaptor aja teman-teman. Nah, adaptor 12 volt. Nah, jadi sebelumnya untuk resistor kapur ini coba kita hancurkan aja, kita kerik seperti ini. Dan dalamnya seperti ini ternyata teman-teman. Nah, jadi di sini bisa terlihat di sini. Nah, rupanya di sini dalamnya ada lilitan nikelin teman-teman. Nah, bisa terlihat di sini memang kurang jelas. Berarti ini memang sudah presisi betul untuk ukuran panjang nikelin. Makanya dia tahan teman-teman. Nah, di sini coba kita gabung seperti ini. Tapi sebelumnya ini apa nih, adaptor ini harus 12 volt ya teman-teman. Karena kalau di bawah 12 volt udah pasti dia nggak panas teman-teman. Karena di sini lebih besar beban nikelinnya ini. Nah, jadi ini nanti kita sambung seperti ini. Nah, jadi teman-teman kita gunakan solder bekas seperti ini. Nah, supaya jangan panas kita pegang teman-teman. Nah, kita masukkan aja kemari. Ini solder 10.000 teman-teman. Memang sih biasa kita membuat solder asli, tapi ini kita coba. Tapi sebenarnya sistemnya sama ini teman-teman. Nantilah teman-teman lihat videonya ini, jangan di skip-skip. Nanti ada persamaannya teman-teman. Nah, jadi mungkin sedikit informasi buat yang jeglek-jeglek, kenapa bisa jeglek. Nah, itu kan positif negatif, kalau diadu pastilah jeglek. Nah, di sini teman-teman bisa belajar di sini, sama-sama belajar kita di sini. Nah, ini kan antara kalau di kabel itu positif dan negatif teman-teman. Nah, jadi ini kan nggak ada namanya positif negatif. Nah, jadi di sini coba kita lilit aja tembaga seperti ini. Memang kalau untuk bagusnya teman-teman bisa dilapisi dengan anti panas. Nah, jadi teman-teman langsung dililit aja, lebih aman. Nah, ini berhubung saya cari tadi nggak ada lilit apa anti panasnya tadi, jadi kita ambil sudut-sudutnya aja teman-teman. Nah, ini kita coba dulu. Mungkin kalau untuk saya dan teman-teman yang kita butuhkan itu ketahanannya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kita mau coba di sini berapa lama dia bisa bertahan. Karena kalau memang presisinya bagus ataupun takaran panjang nikelinnya itu pas, udah pasti dia bertahan. Contohnya solder tuh kan kita kalau nggak cabut-cabut ya aman-aman aja, dia nggak putus karena memang takarannya pas teman-teman. Nah, ini kita lilit aja antara ujung dan ujung supaya untuk menghantar panas saja teman-teman. Memang kalau ada selongsong anti panas tuh ya lebih bagus lagi, tinggal kita lilit aja, kita puter-puter langsung jadi. Nah, karena kalau kita cari resistor kapur ini kan banyak biasa di elektronik teman-teman, apalagi di untuk ampli itu biasa ada itu. Nah, ini udah jadi bentuk seperti ini. Ini kan untuk antar panas saja ini sebenarnya. Oke, langsung kita sambung. Ini diputar kanan kiri nggak ada masalah teman-teman, dibolak-balik juga nggak ada masalah. Ya, ini yang sama seperti biasanya sebelum waktu itu kita buat solder. Ya, caranya seperti itu teman-teman. Lilit aja itu bebannya itu kawan nikelin, jadilah tuh barang. Sama seperti resistor kapur ini teman-teman. Dalamnya kan gitu juga, dililit juga. Cuman bedanya itu kapurnya itulah supaya dia apa istilahnya itu untuk beban teman-teman, supaya panasnya tidak
supaya menghambat panas lah, boleh kita bilang gitu. Peredamnya, nah lebih jelasnya peredam. Nah jadi langsung kita tes teman-teman. Nah ini kita tunggu aja, dan di sini akan kita uji seberapa lama sih tahan ini. Nah apakah bisa kita mampu bertahan berjam-jam, nanti akan kita tes teman-teman. Nah ini udah mulai panas sedikit, jadi teman-teman tinggal modifikasi aja nanti bentuknya bagaimana. Nah ini sebelum teman-teman mencoba di rumah kan saya yang luan praktekannya teman-teman, supaya teman-teman tidak gagal, tidak kecewa lah hasilnya nantinya. Nah oke, ini udah mulai berasap. Nah ini kita tes teman-teman, apa mau panas atau enggak, apa panasnya cukup untuk melelehkan timah ini. Nah ternyata panasnya lumayan teman-teman, nggak dibilang panas sekali, tapi bisa dilihat seperti ini, lumayan lah kalau kita lihat. Tapi kalau untuk di tembaga ini kurang teman-teman kalau kita lihat ya. Nah kita lihat di tembaga nih, karena memang karena kita lilitnya nggak habis, karena kita ambil ujung ke ujung aja, jadi panasnya kurang maksimal lah. Tapi kalau kita lapisi dengan anti panas, kita lilit rapat, mungkin panasnya full teman-teman. Nah tapi di sini kurang kalau kita lihat di sini. Nah kalau untuk ujungnya ini kurang, karena kita melilitnya ya ala kadar gitu, karena nggak ada anti panasnya untuk lapisannya. Tapi ya kalau untuk benda-benda lain mungkin udah bisa lah. Ya kan bisa terlihat di sini. Di sebelah sini kurang teman-teman di tembaganya. Kalau di sini oke-oke aja ini. Berarti lumayan lama teman-teman. Jadi kita mulai dari awal tadi, kita tunggu aja berapa menit dia bertahan. Kalau dapat setengah jam aja mungkin udah bisa layak pakai nih teman-teman, kalau untuk solder yang kecil-kecilan lah. Nah tapi kalau untuk plastik seperti ini, kalau yang di tembaga apa kawat tembaganya ini ya mau ini. Nah karena kita melilitnya seperti itu teman-teman. Nah nampaknya lumayan panas inilah, lama awet. Oke lah, coba kita copot aja. Ini pun kalau kita tunggu waktunya nggak habis-habis teman-teman. Jadi kita lepas saja. Wah ini masih panas ini. Nah jadi intinya ini tahan teman-teman, tahan panas dan awet lah. Nah tinggal dimodif lah sedikit ya kan. Ya, rupanya nikelin isi dalamnya, makanya dia bisa dibuat solder teman-teman. Nah, yuk kita ambil dulu ini contohnya, contoh solder asli dengan yang ini. Nah ini kan sama aja teman-teman, dililit juga di dalam seperti ini, cuman bedanya wattnya teman-teman. Kalau solder ini kan paling 60 watt, kalau ini kan paling hanya beberapa watt lah, 0, sekian. Jadi buat teman-teman ini udah bisa dibuat di rumah, berarti ini awet teman-teman. Dan saya udah mengujinya. Jadi buat teman-teman kalau mau buat udah nggak bakal kecewa lagi lah, nggak akan putus. Nah dan saya udah mencobanya teman-teman. Nah oke, buat teman-teman kalau mau mencoba silahkan di rumah, dan teman-teman udah menyaksikan sendiri. Jadi itu dulu dari saya teman-teman, terima kasih.